Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatwani Nurjati dengan NRP 106. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir metode penelitian saya, yaitu dengan judul pengaruh self-service dan self-ordering terhadap kepuasan pelanggan pada industri retail cafe. Studi kasus Kogo Cafe Surabaya. Yang pertama terdapat pendahuluan, yaitu industri kafe di Surabaya sendiri mengalami pertumbuhan yang pesat seiring meningkatnya preferensi masyarakat terhadap coffee shop. Selanjutnya berikut adalah data yang diambil dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya pada tahun 2020, yang dimana di tengah kompetisi yang ketat dan meningkatnya ekspektasi pelanggan, transformasi digital menjadi kebutuhan utama, yang dimana salah satu bentuk inovasi yang kini banyak diadopsi adalah sistem self-service dan self-ordering. Sistem ini sendiri memungkinkan pelanggan untuk memesan dan membayar secara mandiri melalui aplikasi ataupun kios digital, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih cepat dan nyaman, yang dimana adopsi teknologi ini juga dipicu oleh pandemi COVID-19 sendiri yang menuntut layanan minim kontak. Selanjutnya, meski terbukti efektif di industri fast food, penerapan di kafe menghadapi tantangan tersendiri, seperti hilangnya interaksi sosial antara pelanggan dan juga penjual yang menjadi ciri khas suasana kafe. Penelitian ini fokus pada Kobu Cafe Surabaya untuk mengkaji pengaruh teknologi tersebut terhadap kepuasan pelanggan, serta memahami faktor-faktor penerimaan dan tantangannya dari sudut pandang pengguna langsung. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pelanggan terhadap sistem self-service dan self-ordering di Kobu Cafe. Selanjutnya, apa saja tantangan yang dihadapi oleh pelanggan dalam menggunakan sistem self-service dan self-ordering di Kobu Cafe. Dan yang terakhir, bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh Kobu Cafe untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam penggunaan sistem self-service dan self-ordering. Selanjutnya, batasan masalah. Penelitian ini hanya dilakukan pada Kobu Cafe yang berlokasi di Surabaya, yang berfokus untuk menganalisis pengaruh pelayanan self-service dan self-ordering, yang dimana untuk variabel bebasnya yaitu pelayanan self-service dan self-ordering, lalu untuk variabel terikatnya yaitu berdasarkan persepsi pelanggan terhadap pengalaman mereka dalam menggunakan sistem self-service dan self-ordering di Kobu Cafe. Lalu pengumpulan data dilakukan dengan metode eksploratif, yaitu melalui wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner. Lalu untuk tujuan penelitiannya, yang pertama menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pelanggan terhadap sistem self-service dan self-ordering, mengidentifikasi apa saja tantangan yang dihadapi oleh pelanggan dalam menggunakan sistem self-service dan self-ordering, dan mengidentifikasi strategi apa yang dapat diterapkan oleh Kobu Cafe untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam penggunaan sistem self-service dan self-ordering. Lalu terdapat manfaat penelitian. Yang pertama bagi pemilik kafe, yaitu dapat memberikan informasi dan rekomendasi strategis bagi pemilik Kobu Cafe dalam mengimplementasikan sistem self-service dan self-ordering. Lalu bagi pelanggan, dapat membantu pelanggan dalam memahami manfaat dan tantangan dalam menggunakan sistem self-service dan self-ordering. Lalu bagi industri kafe secara umum, dapat memberikan wawasan bagi pelaku industri kafe lainnya dalam mengadopsi sistem self-service dan self-ordering ini. Selanjutnya terdapat literatur review. Yang pertama tentang self-service, lalu ada self-ordering, lalu terdapat teori kepuasan pelanggan dan metode ServQual, lalu terdapat Quality Function Deployment atau QFD dan House of Quality atau HOQ, dan yang terakhir terdapat teori penerimaan teknologi. Lalu di sini terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu, yang dimana terdapat 7 hasil penelitian terdahulu. Lalu berikutnya terdapat research gap, yang dimana penelitian ini melanjutkan dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu mulai dari Ngelambong hingga Soriano Armelin. Lalu terdapat metodologi penelitian. Yang pertama tempat dan waktu penelitian, yaitu dilakukan selama 5 bulan mengikuti jadwal akademik dari bulan Februari 2025 hingga bulan Juni 2025, yang dimana lokasi penelitian di kota Surabaya dengan melakukan pengumpulan data dan informasi secara langsung melalui wawancara dan penggunaan kuesioner di lokasi kafe. Lalu untuk jenis penelitian, yaitu menggunakan eksploratif dengan tipe studi kasus, yang dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan jenis data kuantitatif dan kualitatif.
Lalu selanjutnya terdapat atribut SQL yang dimana terbagi menjadi 5, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.